semuanya, kenalin aku Dea. Aku Farica. Selamat datang di podcast Tanya-Tanya Geofisika. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu metode geofisika, yaitu metode geomagnetik. Nah, betul banget Dea. Supaya podcast malam hari ini lebih jelas, kita udah ngundang nih narasumber yang memang paham tentang metode geomagnetik, yaitu Kak Zakia sebagai asisten laboratorium metode geofisika. Halo Dea, halo Ica, makasih udah mengundang aku sebagai narasumber di sini. Aku akan berbagi sedikit materi dan sedikit ilmu yang bisa aku bagi kepada kalian semua. Oke Kak Zakia, mungkin kita langsung aja nih ke pembahasannya. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana nih belum familiar nih mengenai metode geomagnetik itu apa. Nah, mungkin Kak Zakia bisa jelasin secara singkat apa sih itu metode geomagnetik? Oke, halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Zakia sebagai salah satu asisten dari lab geomagnetik. Jadi di sini aku akan jelasin nih ke kalian apa sih itu metode geomagnetik. Jadi metode geomagnetik itu adalah salah satu metode yang ada di geofisika yang memanfaatkan variasi medan magnet di bawah permukaan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan itu bagaimana gitu. Oke Kak, tadi kan Kak Zakia sudah menjelaskan sedikit tentang metode geomagnetik. Tadi kan Kak Zakia sempat menyinggung tentang sifat magnetik ya Kak. Berarti batuan itu memiliki sifat magnetik yang berbeda-beda ya Kak? Iya, jelas batuan memiliki sifat magnetik yang berbeda-beda. Dan itu tuh sifat kemagnetan itu tergantung dari mineral atau pembentukan dari si batuan tersebut. Contoh nih, ada mineral magnetit. Mineral magnetit itu merupakan salah satu mineral dengan sifat kemagnetan yang tinggi. Nah, ada juga mineral-mineral yang memiliki sifat kemagnetan yang rendah seperti silika begitu. Nah, oke Kak Zakia. Apa sih sebenarnya yang diukur di survei geomagnetik ini? Oke, ya hal ini sering ya menjadi sebuah kesalahpahaman gitu dari anak-anak jurusan geofisika yang belum pernah mendapatkan metode geomagnetik ini. Mereka mengira yang kita ukur di lapangan itu adalah suseptibilitas, padahal sebenarnya itu yang kita ukur di lapangan ini merupakan intensitas magnetik, yaitu total magnetik yang ada di titik pengukuran. Jadi di sana itu ada medan magnetik utama atau itu hasil dari inti bumi, dan juga ada medan magnetik luar, dan juga ada anomali medan magnetik gitu. Oke Kak, berarti tadi yang kita ukur itu sebetulnya intensitas magnetik ya Kak. Nah, mungkin aku akan tanya dalam akuisisi di lapangannya ya Kak. Sebetulnya itu dalam pelaksanaan di lapangan itu alat apa ya Kak yang digunakan dalam survei geomagnetik ini? Oke, alat yang digunakan untuk mengukur atau akuisisi metode geomagnetik ini adalah magnetometer. Nah, salah satu jenis magnetometer itu adalah PPM atau Proton Precision Magnetometer. Nah, Proton Precision Magnetometer ini atau PPM ini salah satu alat yang sering digunakan ini di jurusan teknik geofisika ini. Gitu. Jadi si PPM ini memanfaatkan proton-proton yang ada di dalam alat untuk dipresisikan atau disearahkan gitu. Oke Kak, tadi alat survei geomagnetik itu kan PPM. Nah, pengukuran PPM ini cukup sekali apa berulang kali sih Kak? Sebenarnya untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat itu biasanya kita melakukan pengukuran sebanyak 3 atau 5 kali untuk menghasilkan data yang lebih baik. Nah, gimana sih cara kita untuk melihat data itu sudah baik atau belum? Atau gimana sih QC data dari metode geomagnetik itu saat pengukuran? Jadi salah satu QC data dari metode geomagnetik saat pengukuran yaitu kita melihat nih data dari satu titik itu memiliki perbedaan minimal atau minimal pengukuran itu tidak boleh lebih dari 1 nanotesla. Jadi harus di bawah rentang 1 nanotesla. Kalau lebih dari itu kita harus melakukan pengukuran berulang kali hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Supaya apa? Ya jelas, supaya hasilnya lebih bagus, lebih akurat gitu. Oh gitu Kak, udah mulai masuk nih tentang konsepnya, tentang alatnya. Nah, tapi aku masih pengen tanya nih Kak, apakah datanya itu kita langsung dapat data anomali
magnetiknya Kak, tahu gimana ya? Oke, data yang kita peroleh itu jelas data magnetik dari seluruh medan magnet yang ada. Sedangkan kita kan mencari anomali medan magnet. Jadi kita harus melakukan pengolahan. Nah, pengolahan itu kita dengan melakukan koreksi-koreksi atau perhitungan-perhitungan. Yang pertama itu kita melakukan koreksi IGRF. Jelas tadi koreksi IGRF itu dia untuk menghilangkan medan magnet utama atau medan magnet dari inti bumi. Kemudian kita juga harus melakukan koreksi hafar. Nah, koreksi hafar ini digunakan untuk menghilangkan variasi harian yang dari eksternal atau medan magnet eksternal seperti badai matahari, badai magnetik, bulan dan lain sebagainya begitu. Oke Kak Zakia, berarti nih data yang udah dikoreksi itu akan menghasilkan apa sih hasil akhirnya itu? Oke, hasil akhirnya itu sebuah nilai anomali medan magnet yang kemudian kita akan merubah itu menjadi sebuah peta. Selain itu biasanya juga kita menghasilkan sebuah pemodelan gitu, yang kemudian kita akan interpretasikan apa sih target kita gitu, apakah struktur, karena metode geomagnetik bisa digunakan untuk seperti struktur, kemudian intrusi batuan, karena kita tahu kan intrusi batuan memiliki sifat kemagnetan yang lebih tinggi daripada batuan sekitar. Kemudian panas bumi juga bisa metode geomagnetik digunakan untuk identifikasi panas bumi. Gitu ya Kak. Tadi kan Kakak sempat bahas interpretasi ya Kak. Kalau begitu aplikasi dalam metode geomagnetik ini tuh apa aja ya Kak? Oke, aplikasi dari metode geomagnetik ini seperti yang aku udah bilang, kita itu menyesuaikan dengan target yang biasa kita gunain untuk metode geomagnetik itu ada struktur seperti sesar, di mana interpretasi yang biasa kita lakukan itu adalah nilai yang kontras dari peta itu kita interpretasikan sebagai sesar. Tapi selain itu kita juga membutuhkan bukti-bukti yang lain, bukti-bukti atau data-data geologi di lapangan begitu. Jadi tidak melulu apakah nilai kontras itu akan selalu struktur seperti sesar, tidak, karena struktur seperti sesar itu bisa jadi harus memiliki kemenerusan gitu. Selain itu kayak yang tadi aku bilang bisa digunakan untuk identifikasi intrusi batuan atau juga untuk panas bumi. Oke Kak Zakia, tadi Kak Zakia sempat menyinggung eksplorasi panas bumi nih. Nah, informasi apa sih yang diperoleh dari survei geomagnetik untuk mengetahui informasi tentang suatu panas bumi itu? Oke, biasanya kalau untuk panas bumi itu metode geomagnetik ini akan digunakan untuk survei awal, atau ada nggak sih suatu wilayah tersebut itu benar-benar berpotensi memiliki panas bumi. Selain itu kan seperti yang tadi aku udah bilang, metode geomagnetik ini untuk identifikasi struktur, di mana struktur atau sesar di panas bumi itu berguna untuk jalur migrasi dari si fluidanya begitu. Oke Kak, tadi kan sempat menyinggung tentang sesar ya Kak. Sebenarnya seberapa penting sih Kak sesar itu dalam sistem panas bumi, dan gimana kita tahu sesar dalam sistem panas bumi itu terbaca oleh data geomagnetik Kak? Oke, gimana cara membaca sesar dan seberapa penting ya si struktur itu? Jelas sangat penting. Kalau misalnya tidak ada struktur, maka air panas atau fluida panas itu tidak dapat bermigrasi dan tidak akan adanya manifest di permukaan. Jadi kita nggak bakalan tahu itu apakah di daerah tersebut memiliki panas bumi atau tidak. Makanya sepenting itu adanya struktur di sistem panas bumi. Dan bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Yang pertama itu di panas bumi kita dapat identifikasi menggunakan metode geomagnetik, karena dalam sistem panas bumi itu memiliki suhu yang tinggi, di mana suhu yang tinggi itu sangat berpengaruh terhadap batuan magnetik, di mana mineral atau batuan magnetik saat terkena suhu yang panas maka tingkat kemagnetannya akan lemah atau menurun gitu. Oke Kak Zakia, tadi sempat menyinggung sedikit nih tentang suhu-suhu itu. Nah, berarti metode geomagnetik ini bisa langsung tahu nih reservoir panas buminya itu di mana gitu? Sebenarnya tidak juga, seperti yang aku bilang awal.
metode geomagnetik ini merupakan survei awal. Selain itu, metode geomagnetik ini pasti memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kita perlu dong didukung sama metode-metode geofisika yang lain yang dapat mendukung data atau interpretasi dari metode geomagnetik ini, gitu. Berarti memang dalam eksplorasi panas bumi itu tuh metode geomagnetik ini tidak bisa berdiri sendiri ya Kak, dia harus diintegrasikan dengan metode yang lain seperti itu ya Kak. Biasanya metode apa ya? Oke, betul banget. Sebenarnya nggak cuma metode geofisika ya yang perlu diintegrasikan atau digabungkan dengan metode geofisika yang lain, tetapi lebih baik atau lebih akurat bahwa data-data geofisika itu digabungkan dan juga diintegrasikan dengan metode-metode yang lain supaya hasilnya lebih akurat dan saling mendukung. Untuk metode-metode yang dapat dibersamai dengan metode geomagnetik itu tergantung dengan target. Kita bisa menggunakan gravity juga, geolistrik, refleksif gitu. Nah, menurut Kak Zakia nih, apa sih kelebihan dari metode geomagnetik dibandingkan dengan metode geofisika lain? Oke, kelebihan dari metode geomagnetik itu sendiri jelas pengukurannya itu efektif dan efisien dan jangkauannya itu lebih luas. Selain itu, metode geomagnetik itu relatif lebih murah daripada metode-metode geofisika yang lainnya gitu. Oke Kak, pasti kan kita anak-anak mahasiswa kan cari yang murah-murah ya Kak. Bagi kan metode geomagnetik yang emang dirasa cukup mudah dan juga murah ya Kak. Kalau gitu untuk keterbatasannya apa saja ya Kak? Oke, kalau untuk keterbatasan dari metode geomagnetik ini, yang pertama itu untuk interpretasi, karena ambiguitas dari metode geomagnetik sendiri itu tinggi. Contoh tadi aku bilang kan, kalau misalnya panas bumi itu memiliki nilai kemagnetan yang rendah, apakah berarti setiap nilai rendah itu akan selalu panas bumi? Belum tentu juga. Pasti kita perlu dong data-data lain, data-data geologi atau data-data geofisika yang dapat kita gunakan sebagai pendukung dari metode geomagnetik ini. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan dari metode geomagnetik. Sebelumnya juga terima kasih banyak nih karena melalui podcast ini mungkin kita dan juga teman-teman yang lain dapat insight baru ya tentang eksplorasi panas bumi menggunakan metode geomagnetik seperti itu. Nah, terima kasih juga kepada Kak Zakia yang sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada penonton yang udah mau menyimak podcast ini. Oke, sama-sama Dea dan juga Ica yang udah mengundang aku sebagai narasumber dari podcast ini. Harapanku adalah sedikit informasi dari aku bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga penonton yang akan menonton podcast ini. Nah, oke teman-teman, mungkin podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.